mengenai usus Om, kan di situ ada usus buntu. Lah, di usus buntu itu sering terjadi di umuran saya tuh kalau teman katanya sih yang banyak makan mie itu bisa terjadi usus buntu, terus ususnya dipotong Om. Nah itu penyebabnya gara-gara makan mie berarti Om. Dan kenapa bisa sampai dipotong gitu loh? Kalau penyebabnya mie, pabrik mie di Indonesia dilarang. Indomie, Supermie, Sarimie dilarang dong tentunya. Bukan seperti itu. Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi ini adalah hari kedua setelah aku main di Rumah Sakit Budi Asih bersama dengan Om Budi. Dan sekarang materinya aku ingin lebih nanya lagi tentang pengertian sistem pencernaan pada manusia. Om Budi, menurut Om definisi sistem pencernaan pada manusia itu apa sih? Sistem pencernaan manusia itu ya dari apa yang kamu kenal pertama? Mulut kan? Mulut. Jadi sistem pencernaan itu organ di tubuh kita dari awal ketika kita mendapatkan nutrisi, makanan, sampai menjadi produk buangan. Produk buangannya apa? BAB. Ya, yang kuning yang mengalir mengambang di atas air itu. Itu produk buangan. Jadi ini produk buangan tapi nggak bisa didaur ulang itu saat ini loh ya. Jadi berarti saat yang besok-besoknya bisa suatu saat kelak ketika zaman modern mungkin bisa produk buangan itu didaur ulang. Jepang kayaknya udah bikin deh daur ulangnya itu. Wow. Mau berminat? Enggak. Terima kasih Om. Oke, jadi lanjut lagi Om tadi Om. Nah, jadi tubuh kita itu kan membutuhkan nutrisi. Nutrisi itu untuk energi sel tubuh kita. Jadi tubuh kita itu bisa bekerja ketika ada nutrisi zat gizi lah begitu yang masuk ke dalam tubuh kita dan kemudian nanti digunakan oleh sel-sel tubuh itu bersama dengan oksigen yang kita hirup dari paru-paru, tapi itu sistem pernapasan. Tapi kalau sistem pencernaan bagian mendapatkan zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu dari mulut, ya kan? Ya. Mulut mengunyah supaya makanan lembut. Makanya kenapa sih dulu ada nasihat kalau makan kunyahlah sampai berapa kali? 5, 10. Ini generasi Z ya kayak gini, generasi instan. Dikunyah 5 kali langsung ditelen gitu. Ngunyah itu sampai berapa? 20 kali atau 30 kali mestinya begitu. Supaya makanan lembut. Karena pertama itu pekerjaan mengunyah itu untuk melunakkan makanan dan di mulut itu udah ada enzimnya dari air ludah kita yang membantu membuat bentuknya lebih mudah ditelan. Lebih mudah ditelan kan ini ngelewatin kerongkongan dulu. Ya. Ketika makanan udah kita telan, kita ngelewatin namanya esofagus atau kerongkongan. Oh, ya. Kerongkongan kemudian turun, kemudian ditampung di lambung. Oke. Ditampung di lambung, kemudian akan turun ke usus 12 jari atau duodenum namanya. Terus kemudian ke jejunum, itu tempat usus yang kosong, kemudian baru yang masnya agak lama kosong, kemudian baru ke usus halus. Ini panjang kerongkongan kita segini, sampai segini. Makanya kalau orang diselang makanan tuh diukur sampai segini. Oke. Ya, supaya makanan bisa masuk lewat selang kalau orang-orang yang sakit. Ya kira-kira sekitar berapa nih? Sekitar 40 cm. Ya. Terus kemudian lambung kita itu seperti kepala sarung tinju itu. Kira-kira 25 cm lah begitu. Berarti bentuknya kayak kantong gitu ya? Bentuknya kantong itu untuk nampung pertama. Kemudian ke usus halus. Usus halus itu panjangnya nggak terkira kan? Ya. Usus halus itu yang bagian nyerap zat-zat gizi yang utama. Itu tuh panjangnya sekitar 7 meter. 7 meter? Iya. Bahkan di dalam organ tubuh kita ada 7 meter. Iya. Terus kemudian usus besar, tempat untuk septic tank kita sebelum dibuang. Gitu, bukan septic tank tapi tangki untuk fermentasi sebelum dibuang ke sebagai BAB. Itu panjangnya 1,8 meter atau hampir 2 meter lah. Wow. Jadi total panjangnya sistem pencernaan kita itu bisa sekitar berapa tadi? 40 cm tambah 7 meter ditambah 2 meter. Hampir 8 sampai 9 meter. Ya, 9 meteran kira-kira. Jadi 9 meteran, tapi
bergelung-gelung di dalam perut kita secara teratur. Dan itu pun nanti bergerak secara teratur. Makanya penting mempelajari sistem pencernaan dan penting makan makanan yang baik dan yang nggak baik itu nanti. Karena begitu panjang tapi karena bergelung-gelung bisa ditampung di dalam perut kita yang kecil ini. Kayak gitu. Kalau perut orang gede itu bukan berarti ususnya panjang loh ya. Itu lemaknya yang banyak di bawah kulit. Lemaknya banyak yang di luar otot perut. Kalau yang six pack itu sama, maupun yang perutnya gendut, buncit, maupun yang six pack itu panjang ususnya ya kira-kira sekitar 7 sampai 9 meter. Tetap sama ya, mau yang gemuk Sama. mau yang kurus. Sama. Lalu Om, untuk selanjutnya pertanyaannya, zaman sekarang ini kan sekarang banyak ya Om ya, orang-orang tuh yang makan tuh vegetarian, jadi nggak makan daging, nggak makan apa, tapi cuman khusus makan hanya sayur-sayuran, buah-buahan. Tapi setelah aku lihat lebih dalam lagi, orang-orang kayak gitu juga bisa aja sakit, bisa aja demam dan lain-lain. Itu tuh yang dimaksud tuh apa sih Om? Apakah ada efek sampingnya lain kalau misalnya aku nih mau jadi vegetarian gitu? Apakah nanti bisa untuk kedepannya tubuhku akan malah lebih manjur, lebih sehat atau bagaimana? Kalau menurut Om? Vegetarian tuh kayak herbivora ya? Ya kayak herbivora. Tapi orang vegetarian kan nggak mau disebut herbivora kan? Iya nggak mau. Ya karena kalau herbivora nggak dimasak, kalau vegetarian dimasak. Kan gitu bedanya. Dulu tadi tentang anatominya dulu ya. Tadi kan lambung. Lambung itu nampung makanan 4 jam sampai 6 jam. Makanya kalau Arya makan pagi jam 6:30 ya, jam 12 itu udah mulai lapar kan? Ya. Karena makanan yang ditampung di lambung udah bergerak turun ke bawah. Ke usus 12 jari, kemudian ke usus halus kayak gitu. Ya kan? Makanya kamu setelah makan itu 4 jam itu kita udah mulai lapar lagi begitu. Jadi lambung itu sebagai tempat nampung makanan pertama itu menghasilkan namanya asam lambung. Pernah dengar kan penyakit asam lambung kayak gitu. Asam lambung tuh memang asam, makanya kalau kita muntah tuh suka asam itu loh. Ya. Itu sebenarnya asam klorida itu. Itu fungsinya untuk melunakkan makanan, mematikan bakteri. Karena makanan kita itu sebagian masih mengandung bakteri loh. Daging-daging yang dimasak itu masih mengandung bakteri sebenarnya. Tetapi sebagian dimatiin oleh asam lambung tadi. Jadi ketika produk itu di lambung itu masih bentuknya kayak bubur. Seperti yang kita kunyah itu. Bentuknya seperti bubur. Tapi ketika udah turun ke usus itu bentuknya udah mirip sup. Sup kental itu. Sup kental itu. Sudah jadi, dicairkan berarti gitu ya? Ya, dicairkan dan bakteri-bakteri yang merugikan udah disemprot oleh asam lambung tadi. Nah, kemudian ketika udah turun itu udah dalam bentuk bubur yang sangat halus atau kayak bubur saring kayak gitulah. Ya. Kayak bubur saring itu jadi memudahkan diserap di usus halus. Usus halus itu permukaannya banyak. Jadi usus halus itu nggak seperti tabung panjang gitu. Bentuknya kayak tabung atau selang panjang itu enggak, tapi permukaan dalamnya penuh dengan bintil-bintilnya. Jadi bintil-bintilnya itu bagian yang menyerap zat-zat gizi tadi. Jadi ketika bintil-bintil itu diuraikan, misalnya kalau selang aja dibelah, ini kan permukaannya yang segini, ya kan? Ya. Tapi ketika usus halus itu bintil-bintilnya dihitung jumlah permukaannya, kan permukaannya bertambah nih. Ini kan permukaannya yang seluas ini, tapi ketika ada bintil-bintilnya ini, permukaannya jadi luas. Bahkan kalau dihitung itu 2000 meter persegi. Jadi selebar 2 lapangan basket kira-kira. Lebih. Bahkan berapa? 4 lapangan basket kira-kira. Itu untuk menyerap zat-zat gizi. Zat-zat gizi itu ya banyak. Nanti ada yang karbohidrat, ada lemak, ada protein. Nanti dirubah di dalam tubuh menjadi zat gizi yang bisa dimanfaatkan. Entah itu glukosa, entah itu kolesterol, macam-macam itu dimanfaatkan oleh tubuh. Terus kemudian itu panjang 7 meter kan tadi. Ya. Terus belok ke usus besar. Usus besar itu hanya 3 belokan di sini kira-kira. 3 belokan tapi di jalur di belakang lah. Di belokan ini nanti ada usus buntu. Nanti Om terangin usus buntu. Pas di dekat belokan dari usus halus ke arah usus besar nanti ada usus buntu. Nah, usus besar itu fungsinya untuk menyerap air, terutama air sisa-sisa, dan kemudian di situ banyak bakteri yang ketika makanan itu
tidak bisa dicerna di usus halus, itu bakteri tadi mengolahnya menjadi kotoran. Sebagian menjadi kentut, sebagian menjadi begitu. Jadi ada sebagian yang nggak bisa dicerna. Jadi tubuh kita itu udah ada saringannya. Saringan pertama di lambung, matiin bakteri. Kemudian usus halus menyerap zat-zat gizi yang berguna. Kemudian bagian pembuangan itu untuk buangin yang nggak perlu, yang perlu masih diserap, terutama air-air dan beberapa zat yang masih penting begitu. Terus tentang vegetarian itu tentang jenis makanan yang berserat ya. Jadi begini, sebenarnya tubuh kita itu kan mengalami evolusi. Ada perubahan pola makan dari dulu ketika misalnya secara evolusi itu dari dulu tuh spesies kita itu dulu hanya makan ada yang cuma makan biji-bijian sama daun-daunan dulu. Tapi ketika mereka udah bisa menciptakan batu sebagai pisau, kemudian mereka bisa menangkap binatang buas, mereka baru makan daging macam-macam begitu. Jadi masing-masing mempunyai kelebihan kekurangan sendiri-sendiri. Tapi di saat seperti sekarang ini, zaman modern ini, ketika industrialisasi makanan benar-benar menciptakan makanan yang variannya luar biasa, dengan banyak bahan pengawet, dengan pewarna, penyimpanan yang terlalu lama, daging juga disimpan terlalu lama juga bisa menyimpan bakteri. Begitu memang ada bagusnya, memang lebih banyakin kita saat ini ke arah makanan alamiah seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi pada orang-orang yang makan sayur-sayuran dan buah-buahan itu lebih sering terhindar dari banyak penyakit. Banyak terhindar dari penyakit jantung, penyakit kanker, itu ada bukti penelitiannya. Tetapi kalau secara khusus kok cuma makan sayur-sayuran aja, tentunya kan ada kelebihan di daging maupun di makanan yang non sayur-sayuran sama buah-buahan itu yang kita dapatkan sebenarnya. Beberapa yang mengandung vitamin D, vitamin B, itu bahkan kita temukan juga di daging-dagingan. Kita temukan di ikan-ikanan yang mengandung zat-zat yang bagus kayak protein omega 3 yang bagus untuk jantung. Jadi saya pikir ya vegetarian itu bagus, tetapi maksudnya kalau pada titik tertentu kok dibutuhkan, itu memang harus dibutuhkan suplemen atau zat makanan yang lain, ya ada baiknya tidak harus 100% vegetarian begitu. Mengenai usus kan di situ ada usus buntu lah. Di usus buntu itu sering terjadi di umuran saya tuh, kalau teman katanya sih yang banyak makan mie itu bisa terjadi usus buntu, terus ususnya dipotong Nah itu penyebabnya gara-gara makan mie berarti ya. Dan kenapa bisa sampai dipotong gitu loh? Kalau penyebabnya mie, pabrik mie di Indonesia dilarang. Indomie, Supermie, Sarimie dilarang dong tentunya. Bukan seperti itu. Tetapi terkait lagi dengan yang kita bicarakan sebelumnya, sistem pertahanan tubuh ya. Kalau sistem pertahanan kita bagus, adanya bakteri atau kuman, virus atau apapun bisa ditanggulangin. Tapi tentunya ini lebih banyak terkait dengan makanan yang terkontaminasi banyak oleh bakteri, misalnya makanan yang tidak matang, makan yang masaknya tidak matang, terus kemudian pakai air yang kotor, air yang terkontaminasi, kemudian bahan makanan ataupun produk yang udah ditampung di lambung itu tidak lolos oleh lambung, tidak lolos oleh asam lambung, mengandung bakteri, kemudian berkumpul banyak di usus buntu. Ketika berkumpul banyak di usus buntu pada titik tertentu, tidak bisa, sistem pertahanan tubuh tidak bisa mengatasinya, begitu timbullah peradangan. Peradangan udah Om ceritain pada saat lalu. Jadi usus buntunya itu mengandung banyak kuman, kemudian sistem pertahanan tubuh yang tidak mampu menghadapinya, jadi timbul bengkak, merah, nyeri, panas. Kadang-kadang timbul nanah di situ. Karena sel darah putih kalah terhadap bakteri tadi, belum bisa ngatasin bakteri tadi. Akhirnya pecah. Makanya sebelum pecah lebih baik dipotong. Kalau dipotong cuma dibedah segini. Bedahnya simpel. Dibedah kecil, bahkan pakai laparoskopi dengan teropong pun bisa. Jadi diambil, dibuang. Tapi ketika udah terlanjur pecah,
nanahnya kemana-mana ya. Oh. Nanahnya kemana-mana harus ini bedah besar ya. Oh. Dia bedah besar karena nanah-nanah yang ada di dalam rongga perut ini harus dicuci, dibersihkan ya. Makanya itu lebih baik mengenali lebih awal kalau untuk usus buntu itu. Jadi ya, usus buntu itu lokasinya antara pinggul, tarik garis ke pusar ya. Itu ada di sepertiganya sini ya. Namanya titik McBurney. Yang menemukan namanya McBurney. Yang Itu menemukan orang usus buntu ini ada penyakit ini, iya. Terus ini bekasnya Om ada ya? Nih. Lo pernah di usus buntu juga? Pernah. Oh. Jadi dokter pun juga pernah kena sakit ya gitu. Sakit gak? Ya waktu dioperasi kan kita dibius ya, jadi nggak kerasa. Tahu-tahu diperban kayak gitu. Jadi sebenarnya operasi sakit apa enggak sih? Apa? Ya waktu dioperasi nggak sakit kan dibius dulu. Kemudian setelah dioperasi ya sakit bekas jahitan, tapi lebih sakit saat sebelum dioperasi ya. Apalagi kalau terlambat pecah. Jahitannya Om cuma 2 cm lah. Kalau ini 20 cm, penyembuhannya lambat lama gitu ya. Makanya makan yang tidak terkontaminasi oleh itu kuman bakteri. Lalu Om, menurut riset ya, kalau saya pelajari di Google terus di media sosial gitu, banyak sekali teman-teman atau dari netizen gitu kalau semisal sarapan tuh banyak orang tuh yang menganggapnya tuh hal biasa. Nah menurut Om tuh banyak orang tuh yang tidak melakukan sarapan. Apakah sarapan tuh penting sih Om bagi pencernaan gitu? Ya sebenarnya kalau masalah keteraturan ya. Jadi ada yang membiasakan diri dengan makan 2 kali, ada yang makan 3 kali, begitu ada. Tetapi untuk kepentingannya apa dulu gitu loh. Ketika orang udah membiasakan makan 2 kali itu juga bagus. Ketika teratur. Yang penting kalorinya cukup. Kan tubuh kita tuh membutuhkan kalori. Kalau berat badan kira-kira 50 kilo, 60 kilo itu butuhnya 2.500 kalori. Ketika kalorinya cukup, entah dia makan 2 kali cukup gitu. Nanti tubuh, asam lambung, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya sesuai dengan jam makan tadi. Tapi kepentingannya dulu, kalaupun memang sekolah itu kan butuh konsentrasi, butuh energi. Nah kalau perut kosong terlalu lama, misalnya makan terakhir jam 6 sore atau jam 7 malam, terus kemudian pagi nggak sarapan. Nah ketika pelajaran otak kita kan butuh glukosa ya. Nah otak kita butuh glukosa. Kalau kita kekurangan glukosa dan oksigen, kita mudah mengantuk ya. Nah makanya kalau orang nggak sarapan itu ya saat itu kadar gula di dalam tubuhnya sangat rendah ya. Ketika kadar gula darah sangat rendah itu jadi loyo, lemes. Bahkan kalau di bawah garis normal kadar gula darah di bawah 70 ya bisa keringat dingin, lemes gitu. Jadi yang penting diatur pola makannya. Anaknya Om itu karena pagi harus berangkat pagi, sekolahnya jauh. Makanannya sereal aja yang cepat. Tapi yang penting ada asupan makanan yang mengandung karbohidrat gitu loh ya. Tapi kalau benar-benar nggak sarapan dan perutnya kosong, makanya kenapa kalau orang nggak sarapan pagi itu ya, itu ikut upacara berdiri lama. Ketika berdiri lama itu kan otot-ototnya menegang semua. Ya. Aliran darah ke atas nggak lancar. Habis itu glukosa kurang, pingsan gitu loh ya. Nah, jadi sarapan itu ya penting kayak gitu. Jangan nggak sarapan karena alasan udah kebiasaan kok kayak gitu. Mending sarapan tapi sedikit ya. Gitu. Kamu suka nahan kentut nggak ya? Suka, pernah kadang-kadang nahan kentut. Karena kentut selalu nggak disukain orang kan? Iya. Padahal orang semuanya kentut kan? Sehari itu kamu kentut sehari berapa kali ya? Nggak ngitung Om. Nggak ngitung. Nggak sesekali kamu hitung? 2 mungkin atau 3. Rata-rata kalau kentutnya itu memang dihitung benar itu orang itu kentut itu rata-rata sekitar kisaran 12 kali sampai 20 kali ya. Sehari? Iya. Masa sih? Iya. Gimana coba makanya kamu hitung dari bangun tidur kamu pakai itu kamu hitung. Jeret kayak gitu. Ini jumlah kentutku hari ini. Kamu pas di nge-vlog
Nih aku dari kentut 20 kali nih, kayak gitu keren kan? Tapi nggak pernah ngerasa tuh sampai 20 ah. Ya karena ada kentut kecil, ada kentut besar, Oh. tergantung bahan makanan apa yang kamu makan. Kalau kamu makan kayak kol, kacang-kacangan, Kecil. terus saus-sausan, itu kentutmu sering dan besar. Oh. Kentut itu kan kayak ledakan. Apa Ya. bedanya dengan mercon? Nah, Mercon ada api-apinya, ada buar. kalau Kalau kata kan mengandung bau gitu. kalau kentut mengeluarkan api, boros celana ya. Iya. Jadi kentut kita itu mengandung gas ya. Gas itu kan ada apa ya, hidrogen. Yang bikin bau itu hidrogen sulfida. Makanya bau kentut kita tuh kayak telur busuk ya. Tapi ada juga metananya yang membuat gas rumah kaca itu ya. Iya, makanya yang potensi meledak itu ketika cairan pada titik tertentu itu menyebabkan ledakan tuh bisa ya. Adanya metana itu tadi bisa menyebabkan ledakan. Iya, ya pernah sih dulu di dalam sejarahnya tuh ada operasi ditiup dari dubur ya, tapi operasi itu akhirnya nggak boleh lagi. Tapi di dalam meledak itu Di ada. dalam tubuhnya. Iya, karena terjadi ledakan karena mengandung gas metana. Makanya kenapa kalau pernah kan efek rumah kaca gitu, pernah denger nggak ya? Pernah. Efek rumah kaca yang membuat atmosfer kita bolong-bolong dan akhirnya sinar matahari UVA, UV ultravioletnya nggak langsung ke bumi itu salah satunya selain disebabkan oleh gas-gas pabrik itu juga disebabkan oleh peternakan sapi itu ya, yang nya itu mengandung metana, itu menguap di udara dan membuat gas kaca. Ya tapi kentut kita nggak seberapa dibandingkan kentut sapi ya. Iya. Kentut sapi bau apa enggak? Ya lihat aja dari nya, bandingin aja sapi sama manusia, bau mana? Oh, enggak tahu. Lebih art yang mana kayak gitu loh. Loh, kita kan gigit sapi kan banyak, beda dong ya. Jadi lebih banyak itu sapi tentunya karena dari tadi. Makanya coba sapi makan apa? Rumput. Rumput herbivora kan Ya, itu. herbivora. Makanan banyak makanan kita yang kayak kol, tauge, kemudian itu menyebabkan banyak kentut. Tapi itu bagus. Banyak kentut itu berarti artinya apa? Sehat. Sehat secara umum. Kalau nggak bisa kentut, nggak bisa berarti apa? Ususnya muntir ya. Oh. Ususnya muntir. Ketika selang itu kepuntir, apa yang terjadi? Makanan numpuk. Terjadi kembung, gas numpuk banyak. Operasi, usus bisa pecah. Operasi. Makanya teratur, kentut teratur. Kalau makanya dokter itu kalau datang ke pasien itu nanya udah BAB belum? Udah kentut belum? Apalagi yang pasien operasi, habis operasi itu kan dibius. Gerakan ususnya kan hampir berhenti ya. Ketika hampir berhenti, kemudian ketika udah pas operasi ditanya, kamu udah kentut belum? Biasanya dalam 24 jam itu nggak kentut ya. Ya. Enggak sih, 12 jam itu udah, atau 24 jam itu udah mulai kentut. Berarti kalau udah kentut, gerakan ususnya udah baik lagi. Kembali lagi gitu, Ya. berjalan lagi gitu. Jadi tadi yang mengantarkan makanan tadi kan lambung kan meremas makanan ya. Ya. Sambil nyemprotin asam lambung, asam klorida untuk ngelunakin makanan sama untuk matiin bakteri lah. Usus itu juga bergerak dari atas ke bawah yang 7 meter tadi, bergerak terus. Namanya gerakan peristaltik. Ketika gerakannya itu terganggu, jadi susah udara terperangkap dalam usus. Jadi kembung. Ketika kembung susah kentut. Ketika kembung susah kentut lah, itu bisa menjadi penyakit gitu loh ya. Kalau kita sendawa, atau pernah sendawa nggak? Nah itu udara yang kita telan. Kita tuh kan sebenarnya nelan udara. Ya karena tiap hari kita nelan ludah, macam-macam kita nelan udara. Itu kalau kebanyakan udara yang kita telan kita sendawakan. Ya. Nah tapi kalau terlalu banyak gas di dalam perut itu kita kentutkan ya. Kalau terlalu banyak gas kok nggak bisa dikentutkan, berarti gerakan usus kurang baik. Ketika gerakan usus kurang baik itu bisa karena sistem pertahanan tubuh kita turun, atau karena banyak bakteri di dalam makanan kita, di dalam usus kita, usus besar kita terutama. Ketika banyak bakteri tadi, kita bisa jadi sakit ya, gitu loh. Diare, kemudian nggak bisa BAB, kayak gitu. Itu bisa terjadi, makanya kentut itu wajar. Kalau
Cowok sama cewek kentutnya banyak mana ya? Prediksimu ya? Kamu nggak hitung sama temenmu? Wah, sama teman cewek apalagi Om? Mana mau Om? Banyak dari penelitian banyak cewek Cewek. kentutnya. Iya, cuma cewek kan pemalu ya, jadi nggak mau ngomongin Oh, jadi selama ini di kelas nih kentut Mas, banyak aku cewek udah gitu. kentut 5 kali. Oh, jadi ketika ada terdakwa di kelas, ketika ada Cewek. bau yang tidak terdeteksi, ini ada kentut nih kayak gitu. Kamu harusnya lebih banyak mencurigai cewek ya. Wah, pantas nih. Najwa di kelas sering banget nih siapa yang kentut. Lah, udah dia sendiri katanya yang kentut dari selama ini. Iya. Jadi kentut itu perlu penting kayak gitu. Penting, Jadi ya kalau kentut nggak usah ditahan-tahan. Keluarin aja pelan-pelan. Silent aja. Mode silent. Nggak pakai mode getar. Ntar kalau kita nanti suaranya ntar gitu. Ya nggak apa-apa. Nah kalau terpaksa mending kamu minta izin dari kelas ke WC, kentutlah sepuasnya di WC gitu lah. Jangan ditahan-tahan, itu nggak bagus, bikin kembung. Ya, Om. Kenapa di orang-orang zaman dulu hidupnya bisa lebih lama daripada di zaman sekarang, Om? Apa? Hidupnya kayak bisa sampai 80, 70 tahun. Kenapa di Sebenarnya itu juga tertentu ya. Kalau angka harapan hidup tuh sekarang lebih tinggi daripada zaman dulu. Oh gitu. Tapi sekarang karena memang kedokteran meningkat, ilmu kedokteran, teknologi meningkat. Tetapi zaman dulu tuh banyak yang umurnya pendek-pendek karena perang. Oh. Karena obat belum ditemukan, antibiotik juga baru ditemukan tahun 1900. Obat-obat yang canggih baru ditemukan sekarang ya. Tapi kenapa orang desa kok lebih angka usia harapan hidupnya lebih tinggi dibanding orang kota, itu ada alasannya. Nah, itu apa itu? Ya kalau orang desa sistem pertahanan tubuhnya lebih baik karena tidurnya cukup dan konsumsi makanannya relatif tidak terlalu berlebihan variasinya. Bahan pengawetnya sedikit makanannya, lebih banyak makanan alamiah, lebih banyak makanan yang berserat kayak sayur-sayuran, buah-buahan. Tapi kalau orang kota, junk food itu kan mengandung banyak minyak-minyakan tertentu yang kita tidak tahu kayak gitu. Kalau kita beli gorengan itu kan ada yang minyaknya itu bekas minyak habis goreng dipakai lagi begitu. Itu asam lemak jenuhnya banyak banget begitu, itu nggak baik buat perut kita begitu. Terus kemudian pedes, kemudian cabai yang sekarang diawetkan ya. Oh, ada gitu. Cabai diawetkan ada. Ya selain frozen food kan sekarang ada cabai-cabai yang diawetkan itu. Kalau frozen food nggak terlalu lama dan cara masaknya bagus sih nggak apa-apa. Tapi beberapa bahan pengawet itu nggak kita kenal ya. Nggak kita kena bahan pengawet, bahan pewarna, itu sebagian nggak kita kenal gitu. Asal cara masaknya baik sih kemungkinan sih tidak berefek banyak ke kita. Tapi secara akumulatif bertahun-tahun kalau Arya membiasakan diri makan makanan junk food ataupun makanan-makanan yang produk instan yang mengandung banyak pewarna kayak gitu, mengandung banyak pengawet, ya tentunya akan beda. Arya akan lebih mudah sakit dibandingkan makanan yang masih fresh, makanan yang masih alami, sayur-sayur yang alami. Bahkan sayur pun ada dari yang pupuk organik, ada yang non organik, ada pupuk kimia, ada yang pupuk organik. Pupuk organik itu tentunya bahan kimianya lebih sedikit, hasil produksinya itu akan lebih baik buat tubuh kita. Kan sekarang banyak yang pakai pestisida, terus rekayasa genetik yang terlalu berlebihan, yang mengandung banyak bahan kimia, ya itu tentunya nggak baik. Yang baik yang alami ya. Makanan yang baik itu makanan yang masih mendekati bentuk aslinya. Ya. Contoh, Om? Sayur buah itu kan mendekati bentuk asli. Ya? Oh iya. Kalau kambing kan udah nggak mendekati bentuk aslinya ya. Bentuk aslinya kan bentuknya gini ya kambing. Kan nggak mungkin kita mungkin semuanya dijadikan satu terus jadi nggak. Kalau buaya kan langsung telan. Nah, kalau kita kan dapat potongan-potongan. Ya selama masaknya baik dalam titik didih tertentu itu baik ya. Tapi beberapa makanan itu kayak masak daging itu ada beberapa masakan yang ketika dimasak itu tidak pada titik didihnya. Kadang-kadang
tidak pada suhu 100 derajat Celcius, pada suhu kira-kira hanya 70 derajat Celcius. Itu supaya makanannya lebih kenyal begitu. Ya itu ya nggak baik gitu ya. Loh, kalau ada dengan makanan bakso di warungnya ditulisin tidak mengandung pengawet atau tidak mengandung boraks. Boraks itu pengawet kayak gitu. Pengawet yang dalam jangka panjang bisa merugikan tubuh kita gitu. Kan banyak tidak mengandung boraks kayak gitu. Pengawet borak itu semacam kayak pengawet itu ketika di ruang forensik itu pengawet mayat kayak gitu. Bukan berarti kamu makan bakso bahaya, enggak. Tapi kalau bakso rata-rata umumnya sudah tidak mengandung. Tapi bakso yang diawetkan lama untuk itu ya ada saja. Jadi, daging macam-macam. Mayat diawetkan pakai boraks gitu Om berarti. Ada pengawetnya sendiri. Mirip-mirip seperti itu ya. Dia diapain Om berarti pengawet tadi? Apaan itu diapain ke mayatnya berarti Om? Disuntikan ya. Oh, disuntikan. Terus pernah dengan ayam tiren. Ayam tiren. Kalau bisa kita jangan makan tiren, ayam tiren. Tiren tuh mati kemarin. Ayam mati kemarin gitu. Iya, mati kemarin tapi mati baru disembelih. Kan ayam yang sehat itu kan kalau mati maksudnya ayamnya kan dipotong, ayam potong lah. Makanya ada istilah ayam potong. Iya, tapi kalau ayamnya mati kemudian dipotong baru dimasak kan ayamnya penyakitan ya. Ya haram juga sih Om. Ya. Iya kan kita nggak tahu ayam kita itu mati karena bunuh diri atau karena diapain ya. Jadi makanya kita perlu seleksi, makanya itu produk makanan segar itu penting buat kita. Kalau kita belanja di tempat-tempat yang memang jelas langganan kita, begitu, bahwa daging, ayam itu kualitasnya baik, begitu. Terus cara masaknya harus benar, gitu ya. Makanya ya boleh makan di warung tuh ya boleh, tapi kita lihat kebersihan warung tersebut. Kalau warungnya bersih, oke, begitu. Ya. Pernah terih di ulu hati ketika habis makan? Pernah. Kalau jam istirahat kayak gitu-gitu sering sih. Apalagi kalau misal setelah makan, terus setelah itu langsung main bola, itu lambung atau nggak tahu lah, pokoknya perut kayak kerasa ketekan gitu. Nah itu karena asam lambungnya naik, kadang-kadang naik ke atas. Asam lambung kalau terlalu banyak membuat rasa penuh, rasa kencang di perut. Itu karena kita makan nggak teratur waktunya, jumlahnya maupun jenis makanannya. Kalau kita stres banyak pikiran pun juga asam lambung bisa naik ya. Makanya ini ada tulisan ini kan, hati gembira. Kalau kita gembira, asam lambung kita jarang kambuh. Yang jelas penyakit asam lambung itu nggak bahaya ya, karena tubuh kita itu memperbaiki dirinya sendiri ya, gitu. Asal kita mau istirahat, kalau lagi sakit istirahat, makanya dikit-dikit dulu, jangan berlebihan, begitu. Itu ya kita akan cepat sehat lagi. Makanya kalau kita cukup tidur itu menyembuhkan diri kita ya, gitu. Kembung, suka kembung, kan? Kalau kita makan pedes banyak, kita kembung, perut kita kembung. Kadang-kadang kita mencret itu berarti gerakan ususnya kenceng banget ya. Harusnya makanan masuk ke mulut, ditamu di lambung 4 jam, 6 jam, sampai ke dubur itu kira-kira antara, ya ada yang 24 jam, ada yang 48 jam, ada yang 72 jam. Tapi ketika udah lewat 72 jam, kita nggak 3 hari nggak perut kita kembung ya biasanya. Oke ya, ada pertanyaan lagi nggak tentang pencernaan, tentang perut Arya? Kayaknya cukup Om. Hah? Kayaknya cukup. Oh ya udah. Oke, nanti kalau memang ada pertanyaan kamu tinggal WA. Mau nanya apa aja, kalau teman-teman kamu mau nanya boleh. Siap Om. Kesimpulannya yang penting makan teratur waktunya, jumlahnya maupun jenis makanannya. Makan jangan berlebihan. Seperti nasihat Nabi, berhenti makan sebelum kenyang. Jangan kok udah kenyang karena udah misalnya makan di restoran, nasi gorengnya segini, ya kan? Aduh kalau nggak dihabisin gimana? Bayarnya udah mahal nih. Nah, padahal kamu udah mau kamu habisin, nggak kamu habisin, toh bayarnya juga tetap segitu kan ya? Iya. Jadi kalau udah perutnya udah kembung ya jangan dihabisin. Ya memang sebaiknya tidak mubazir, tapi mending makanan bagi aja atau dibungkus aja. Mau ke restoran bawa apa itu? Kotak makanan itu apa namanya?
pakai Tupperware atau pakai daun pisang nggak apa-apa ya. Daun pisang dibawa, dibungkus gitu, dikaretin gitu ya. Tapi berhenti makan sebelum kenyang. Jangan makan berlebihan. Jaga jangan sampai tambah gemuk. Body segini tuh bagus, ideal. Gitu ya. Oke Om. Oke. Oke. So, oke guys, mungkin sampai sini aja videonya tentang materi sistem pencernaan manusia. Fun fact, omku ini selain juga mempunyai rumah sakit Budi Asi dan juga seorang dokter, juga berani mengambil seperti film, content creator, dan lain-lain. Jadi itu sangat menginspirasi saya untuk omku. Memang hebat sekali. Mungkin cukup sekian. Terima kasih yang sudah nonton. Tonton terus video-video yang lain. Dadah! Makasih. Dah.